Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kembali lagi di channel Seputar Wayang Official. Sebelumnya saya mohon maaf karena beberapa minggu ini tidak memposting pembahasan wayang kulit seperti biasanya. Semua ini dikarenakan kesibukan saya dalam bekerja. Untuk pembahasan kali ini saya akan membawakan dengan santai saja agar pemirsa dapat menangkap dengan jelas. Dan pembahasan yang akan saya ceritakan kali ini adalah tentang lakon percintaan Raden Antosinyo. Dalam pembahasan ini saya akan menceritakan dua sanggit yang biasanya dibawakan oleh dalang namun berbeda gaya, yaitu dari gaya Yogyakarta yang sering dipentaskan oleh Ki Sino Nugroho, lalu dari gaya Surakarta yang sering dipentaskan oleh Ki Anom Suroto. Monggo disimak sebentar saja, hanya beberapa menit ke depan. Saya jamin jika Anda menonton ini sampai selesai, kalian akan paham cerita dari Antosinyo mendapatkan cintanya. Salam budaya guys. Kita mulai dari sanggit gaya Yogyakarta dulu guys. Ini udah sering dipentaskan oleh almarhum Ki Sino Nugroho. Singkatnya seperti ini. Di sini Raden Antosinyo itu digambarkan orang yang polos atau babung, tidak tahu menahu soal cinta. Lalu ia dipaksa oleh ayahnya, yaitu Raden Werkudara, untuk dinikahkan oleh adiknya, putri dari Raden Janaka, yaitu si Jenakawati. Kendalanya Antosinyo di sini tidak terlalu rumit seperti gaya Surakarta yang nanti akan saya ceritakan guys. Saat Raden Arjuna menerima tawaran lamaran dari Antosinyo melalui Raden Werkudara, ternyata sebelumnya Raden Arjuna juga menerima lamaran dari Prabu Kresna untuk menikahkan Jenakawati dengan Raden Samba. Mungkin karena Raden Arjuna ini tidak enak untuk menolak permintaan Prabu Kresna, maka ia menerima lamaran tersebut. Di saat yang sama, ternyata Raden Arjuna ini juga menerima lamaran dari Kerajaan Ngastina melalui Begawan Durna untuk menikahkan putrinya Jenakawati dengan putra mahkota Ngastina, si Lesmana Mandakumara. Saat ketiga calon ini datang ke Kesatrian Madukara, Arjuna pun kaget dan bingung untuk memilih siapa yang akan menjadi suami dari anaknya si Jenakawati. Maka untuk menentukan siapa yang akan dipilih menjadi calon suami dari Jenakawati, diadakan sayembara dari ketiga calon tersebut. Sayembaranya adalah siapa dari ketiga calon tersebut yang paling unggul dalam peperangan, maka ialah yang akan menjadi suami dari Jenakawati. Ketiganya beradu perang di alun-alun. Untuk urusan perang, pemenangnya sudah bisa ditebak guys. Siapa lagi kalau bukan Raden Antosinyo. Dia adalah satria yang terkenal sakti dan ia pun berhak menikahi Jenakawati. Untuk sanggit gaya Yogyakarta kurang lebih seperti ini guys. Setelahnya mari kita bahas sanggit gaya Surakarta. Untuk sanggit gaya Surakarta
Raden Antaséna mempunyai saingan lebih banyak guys daripada Sanggit Gaya Yogyakarta. Di antaranya putra mahkota Kerajaan Mandura, anak dari Prabu Baladewa yaitu Raden Wisata. Lalu Raden Samba, putra mahkota dari Ndorowati, anak Prabu Sri Bathara Kresna. Lesmana Mandrakumara, putra mahkota Ngastina, juga akan jadi saingan Raden Antaséna. Ada satu lagi yang akan menjadi saingan Raden Antaséna, yaitu putra dari Raden Hanoman, Bambang Purwaganti. Ceritanya hampir mirip dengan Sanggit Gaya Yogyakarta guys. Namun jika dalam Gaya Yogyakarta, putri yang akan dinikahi dari Raden Arjuna itu bernama Dewi Jenakawati. Sedangkan di Gaya Surakarta, putri yang akan dinikahi dari Raden Arjuna bernama Dewi Manowati, putri dari Raden Arjuna dengan Dewi Manohara. Konfliknya pun sama guys, yaitu calon besan sudah menyebar undangan, atau bisa disebut lamaran mereka sudah diterima oleh Raden Arjuna. Namun saat sesampainya di Kasatriyan Madukara, ternyata semua calon besan datang guys, dari Prabu Baladewa, Prabu Kresna, Raden Hanoman, dan Raden Werkudara, ditambah Prabu Duryudana. Mereka saling mengeklaim bahwa lamaran mereka sudah diterima oleh Raden Arjuna. Lagi-lagi, untuk menentukan siapa yang akan menjadi calon menantu Raden Arjuna, maka akan diadakan sayembara. Sayembaranya, siapa yang kuat menahan telapak tangan dari Dewi Manowati, maka ialah yang akan menjadi calon menantu Raden Arjuna. Wisata yang pertama kali akan mencoba telapak tangan Dewi Manowati ini tidak kuat guys, lalu ia mundur. Lalu dilanjutkan Samba pun juga tidak bisa menahan telapak tangan, malah dia belum mencoba sudah kabur duluan. Bambang Purwaganti, anak dari Raden Hanoman pun juga tidak dapat menahan telapak tangan dari Dewi Manowati ini guys. Begitupun juga Lesmana Mandrakumara. Dan yang kuat menahan telapak tangan Dewi Manowati hanya Raden Antaséna guys. Dan ia pun berhak menikahi Dewi Manowati, putri dari Raden Arjuna dengan Dewi Manohara. Dikit tambahan guys, selain Sanggit Gaya Surakarta versi Ki Anom Suroto ini, ada juga Sanggit Gaya Surakarta versi Ki Tantu Sutanto. Bedanya dalam hal sayembara, siapa yang kuat menggendong putri dari Raden Arjuna, ialah yang akan menjadi suaminya. Dan pesertanya pun sama. Kurang lebih seperti itu guys, cerita dari Raden Antaséna mencari cintanya dari dua Sanggit Gaya Surakarta dan Sanggit Gaya Yogyakarta. Bila ada salah kurangnya, saya mohon maaf ya guys. Dan jika ada yang mau request, bisa ditambahkan di kolom komentar atau bergabung di Instagram kami, yaitu @seputarwayang. Terima kasih.